Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Salam sehat untuk semuanya. Senang sekali saya Permatasari Harahap kembali hadir menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami hadir untuk memberikan informasi kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Pemirsa, jika saat ini Anda sedang memiliki keluhan kesehatan dan bingung gitu ya, bagaimana sih cara mengatasinya dan ingin berbagi informasi sama kita di sini, bergabung sama kita di sini studio dan ingin mendapatkan solusinya, boleh loh. Caranya gampang sekali, Anda cukup kirimkan saja data riwayat kesehatan Anda dan kirimkan ke alamat email yang ada di bawah ini. Nah, di sini kami tidak hanya akan membahas segala masalahnya saja, juga akan berbagi solusi pada Anda. Untuk itu, kami menghadirkan praktisi kesehatan. Siapa saja yang sudah hadir di Healthy kali ini? Ada Mbak Lula Kamal. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, semoga semua juga dalam keadaan sehat ya. Oke, kalau Mbak Lula sehat, di sampingnya ada yang ganteng di sini. Ada Mas Nurman. Hai Mas Nurman. Halo Baik, harus tetap sehat nih Baik. Oke, baiklah, dan kami selalu menghadirkan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Untuk itu, di sini sudah hadir ada Ibu Tri Nawangwulan. Halo Ibu, selamat datang di Healthy. Halo, sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Dan ditemani oleh sang suami Bapak Ali. Hai Pak Ali, selamat datang di Go Healthy. Oke, baiklah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Bu Tri dan Pak Ali lebih dalam lagi terkait masalah kesehatannya, kita punya pertanyaan, benar atau salah? Mengikat karet di tubuh bisa menjadi solusi kebas, menurut Ibu benar atau salah? Benar. Ini benar atau salah nih Mas Nurman? Jadi gini ya, kalau yang namanya kebas, ini kan sensasi yang ditimbulkan karena berbagai macam penyebab. Salah satunya adalah karena aliran darah yang kurang lancar. Nah, jadi kalau kita pasang karet seperti yang digambar ini, nah justru akan menghambat yang namanya aliran darah kita. Nah, jadi ketika kita kebas malah kita pasang karet, maka aliran darah kita makin berhenti atau makin tidak ngalir dengan begitu lancarnya. Nah, jadi ini bukan solusi ya, jadi solusinya adalah salah. Jadi jawabannya untuk mengikat karet di tubuh bisa menjadi solusi kebas adalah salah. Nah, jadi salah nih. Untuk yang kedua, benar atau salah? Gula darah dapat dikendalikan secara alami. Menurut Ibu? Bisa. Ada hadiahnya nih? Bisa? Bisa. Oh bisa, Mbak Lula bisa nggak? Benar cara nggak? makan. Betul, jawabannya adalah benar, tapi dengan catatan nih pemirsa. Kalau kemudian tingginya si gula darah ini nih ya, tidak terlalu tinggi, kalau kita ngomongin diabetes itu masuk ke prediabetes gitu ya, atau memang diabetesnya baru kejadian, belum lama, belum tinggi-tinggi amat. Yang kita kerjakan pertama adalah nggak pernah langsung lompat ke minum obat. Yang dikerjakan adalah bagaimana merapikan pola hidup sehatnya. Jadi dengan makannya dilihat, gulanya dikurangi, kemudian dengan olahraga yang teratur, tidurnya diperbaiki, stresnya diturunkan. Kita berharap bahwa gulanya bisa dikendalikan dengan baik. Jadi secara alami bisa harusnya dikendalikan. Kecuali tingginya udah tinggi sekali, sudah lama punya gula darah yang tinggi, rasanya nggak cukup kalau dengan pola hidup sehat saja. Betul. Jawabannya adalah benar. Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa aja dengan mengendalikan pola hidup sehat itu tadi ya. Betul. Tapi masalahnya kalau udah tinggi banget agak susah. Tapi bagaimana dengan narasumber kami kali ini gitu ya. Khususnya Ibu Tri, ini punya masalah hipertensi benar? Betul. Dan juga ada stroke ya dulu ya. Betul. Seperti apa sih kisahnya? Yuk sama-sama kita saksikan video profilnya berikut ini. Ini dia. Tri Nawangwulan sadar dulu pola hidupnya kurang sehat. Kini ia harus menerima bahwa dirinya terkena stroke. Diketahui, sehari-hari Tri bekerja sebagai guru TK. Hal ini membuat dirinya kurang istirahat karena seringkali ia hanya tidur 3 jam dalam semalam. Kemudian, pola makannya pun tidak diatur dengan baik. Ia kerap mengemil dan gemar makan goreng-gorengan. Hingga di tahun 2008, Tri mengalami stroke. Tangan kirinya tiba-tiba terasa kebas, yang kemudian rasa kebas ini kian meluas ke kaki. Tri dikatakan mengalami stroke akibat adanya penyumbatan di pembuluh darah otak sebelah kanan. Tekanan darahnya pun sangat tinggi saat itu. Kini, ia harus berjuang untuk bisa pulih kembali. Tri ingin bisa beraktivitas dan mengajar lagi seperti dulu, saat dirinya sebelum terkena stroke. Itu adalah tadi kita sama-sama sudah tahu ya riwayat kesehatan dari Ibu Tri yang kemarin-kemarin Ibu alami gitu ya. Waktu dulu tuh kejadiannya seperti apa sih Bu? Waktu itu menjelang puasa, saya ke pasar Tanah Abang. Karena belum buka saya duduk, saya berdiri loh.
kok goyang gitu loh ya. Gempa ya, saya bilang itu enggak, kata gitu kan, kata saudara saya perempuan. Saya nyari karet lah ya gitu loh. Oh, jadi pernyataan yang tadi itu pengalaman pribadi ternyata. Iya, Itu iya. pengalaman Juga pribadi. pakai itu ya, Bu? Iya, pengalaman Oh, pribadi. jadi karena ada rasa kebas, terus langsung ibu cari karet. Iya, cari karet. Oke. Terus saya coba lagi berdiri. Wah, kok nggak enak gitu loh Makin ya. nggak enak. Makin nggak enak. Oke. Udah saya gandeng, udah yuk kita pulang. Kembali ke parkiran kan. Itu dalam keadaan dipapah. Oh, udah Apa? lumpuh, Pak. Udah, Sudah. saya ketawa aja, saya ketawa sepanjang ini. Itu ibu nggak pusing, nggak apa ya? Enggak, Enggak, kena nih, saya bilang Oke. kena apaan Bude, kata gitu. Heeh. Sore saya ke rumah sakit, kata rumah sakit nggak ada dokter sarafnya. Besoknya saya Baik. balik lagi, Heeh. kata dokter, kok Ternyata? kemarin semalam kok kenapa pulang gitu loh. Itu ibu sempat ada treatment nggak dari Nggak ada, dedeknya? dikasih Iya, apa, Bu, dikasih di sana, apa Bu? gitu? Saya kan langsung diinfus. Ya, Oh, iya. dikasih obat Infus. barangkali. Iya, Oh, dikasih ada obat. merah, ada pink, ada putih ini nih, banyak. Ternyata ada penyumbatan di bagian sisi kanan gitu Iya, ya, lalu iya. ada kelemahan di bagian sisi kiri ibu. Iya. Berarti kan dokter menyatakan dong, oh ibu terkena serangan stroke, Iya. ibu terkena stroke. Iya, Pas dokter mengatakan seperti itu, ya. bagaimana perasaan ibu? Ya saya sepertinya kayak udah tahu, saya ketawa-tawa terus. Ibu tuh udah nyangka gitu, Bu. Kayaknya udah mulai santai dari Tapi awal. ibu tahu nggak stroke itu bahayanya apa? Tahu lah, Tahu. saya tahu, tapi mau diapain lagi? Ibu tidak tahu tensinya tinggi. Dulu tuh sebetulnya saya suka kan ke dokter. Ya. Bu, tensinya tinggi, masa Oh, sih gitu jadi loh. pernah dikasih Oke. tahu. Iya, masa sih gitu Iya. loh. Oh, baik. Bapak juga santai juga dong berarti? Ya bagaimana ya, memang udah pekerjaannya sehari-harian ibu ya sering sana kemari. Saya pikir oh sehat aja ibu. Sehat-sehat gitu aja. ya. Oke, dan ibu berarti tahun 2008 Ya. terkena stroke, Ya. dampak yang ibu rasakan apa aja setelah itu? Banyaklah keterbatasan ya kan. Terutama ya kalau saya merasa sendiri ya. Saya teriak itu nggak ada, jadi saya sedih gitu kan ya. Oh, gitu. Apalagi emosionalnya. Iya, emosional tuh. Jadi sudah pasti fisik melemah, Iya. emosian. Iya. Tapi Iya. ada penyesalan nggak kira-kira? Ada. Ada ya, Kenapa penyesalan, waktu dokter bilang Punya tensi tinggi punya gitu tensi ya. tinggi, minum obat tidak rutin gitu loh. Oh, Dan saya juga melihat teman-teman saya sekarang juga kayak gitu. Saya bilang jangan deh, jangan sampai. Pelajaran. Betul. Tapi ya mereka pada seperti itu. Oke. gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tensi ibu kan tadi sudah ditensi ulang ya waktu sebelum kita lakukan proses syuting. Tensinya ini ternyata masih tinggi di angka 163/85. Dengan kondisi seperti ini berarti ada nih yang belum terkendali. Apalagi nih yang harus kita koreksi nih di tubuh ibu. Apakah obat-obatan yang harus kita koreksi atau pola hidupnya? Karena selain tensi, ternyata kolesterol ibu juga masih tinggi di angka 292. Apa saja yang sudah ibu lakukan? Obat sudah dikonsumsi dengan rutin. Sekarang sudah rutin ya, Bu Udah ya, rutin. Udah, obatnya ya. kolesterol memang belum disentuh. Oh, oke. Belum disentuh. Saya kaget. Jadi kolesterol belum tahu sebelumnya? Belum disentuh. Oh, jadi Iya. cuma tahu adalah tensinya tinggi, Sama gula darah? Iya. Gula darah oke. Iya. Selama ini? Iya. Nah, ibu tahu nggak kalau stroke itu bisa berulang? Pasti tahu. Tahu. Sekarang nih kalau kita sudah kena stroke, kita sudah harus lebih hati-hati lagi. Iya. Tapi pemirsa di rumah, walaupun nggak pernah kena stroke, kita sama-sama nih ya, kalau hidup kita tidak terlalu sehat, kita sama-sama punya resiko untuk jalannya ke sana nih Bu. Dari mulai serangan jantung, dari mulai stroke dan lain-lain ya Bu ya. Nah sekarang Ibu udah tahu pernah kena stroke. Begitu udah pernah kena, sekarang Ibu nih harus jaga pola hidup sehatnya. Kalau misalkan Ibu pakai obat dan belum terkendali dengan baik, harus ngobrol lagi sama dokternya. Atau barangkali makannya akan dilihat lagi lebih jauh. Garamnya seperti apa, minyak, lemak yang masuk ke dalam tubuh seperti apa. Karena kolesterol banding barengan sama hipertensi itu Bu, ini jadi kayak duet maut gitu Bu modelnya. Kalau si kolesterol itu nanti dia bisa menumpuk masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau jadi bisul, tensi ini Bu, kalau tensinya tinggi, dia bisa bikin bisulnya ini pecah. Waktu bisulnya pecah akan jadi gumpalan.
Di pembuluh darah yang besar mungkin nggak bikin apa-apa nih pemirsa, lewat aja dia misalkan. Tapi masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia menyumbat lagi di sana. Nanti kita akan dapat stroke dan gejala-gejala stroke dan gejala sisanya. Ibu termasuk yang beruntung. Ibu bisa kembali jalan dan kita nggak bisa ada lihat bedanya loh Bu sebetulnya. Dari 100 orang yang kena stroke, yang bisa kembali sampai seperti tidak terlihat lagi, nggak banyak pemirsa. Gejala sisanya itu kebanyakan menetap, nggak bisa dikejar lagi. Jadi ibu sudah harus hati-hati, pola hidup sehatnya harus dikejar. Angka-angka tersebut bukan cuma ditempel di sana, tapi dikoreksi dalam kehidupan ini. Tambahannya satu lagi Bu, mestinya ibu sudah harus menambahkan dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser namanya Bu. Jadi teknologi laser atau kita sebutnya low level laser, ini dia akan mengubah yang kolesterol yang tadinya tinggi ini, kolesterol ini nanti akan diubah menjadi energi, lambat laun dia akan menurun dan akan terkendali. Maka resiko dari stroke berulang tadi, ini dia akan diperkecil ya. Nah kemudian bagaimana dengan tensi yang tinggi? Tensi yang masih tinggi ini tadi, selain dari obat-obatan yang dikonsumsi, juga bisa dikendalikan dengan teknologi laser. Karena apa? Teknologi laser ini sendiri akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan yang namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide ini sendiri adalah zat yang akan dikeluarkan oleh pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darah kita itu akan mengembang, yang nantinya melancarkan aliran darah yang tadinya sudah mengecil tadi. Sehingga ketika dia mengembang, maka tekanan darah itu dia lambat laun akan terkendali lagi, akan turun lagi. Jadi ini untuk ibu juga, untuk pemirsa di rumah juga, dan untuk bapak juga, ayo kita gunakan yang namanya teknologi laser. Karena teknologi laser ini dia akan bermanfaat untuk darah dan pembuluh darah kita. Pemirsa, pasti Anda tidak mau kan mengalami seperti apa yang dialami oleh Bu Tri. Karena hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol yang tinggi akhirnya kena stroke. Untuk itu, jangan buang waktu Anda lagi. Ayo segera tingkatkan kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang Anda. Lakukan 4 pilar pola hidup sehat secara rutin. Kemudian tambahkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate sangat praktis dan juga mudah digunakan loh pemirsa. Bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda di sini. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah, bermanfaat, bantu mengendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental pemirsa. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun EQ-Laser dari Gogomol. Bahkan jika Anda belum punya keluhan kesehatan apapun, ayo jadikan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda dan juga keluarga. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda di sini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter secara gratis jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat dokter laser, ingat Gogomol. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari. Dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400-500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser.
Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini. Ada Ibu Tri dan juga Pak Ali. Ibu Tri ini punya masalah kesehatan yaitu hipertensi. Karena tensinya tidak terkendali, akhirnya Ibu terkena serangan stroke pada tahun 2008. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata Ibu juga ada masalah dengan gula darah yang tinggi. Ya. Boleh nggak cerita sama kita, kira-kira kebiasaan apa aja sih Bu yang bisa menyebabkan Ibu bisa terkena stroke kayak gitu? Istirahatnya harus cukup kan, Oke. karena saya tidak cukup. Biasanya ya. berapa jam memang Ibu istirahat tidurnya? Saya tuh kalau tidur jam 12, jam 4 bangun. Jam 2 tidur, jam 4 juga bangun. Langsung aktivitas? Langsung aktivitas. Nyetir mobil kemana gitu. Oh, kalau Untuk- makanan? Ya makanan memang tidak teratur ya. Tadi kan Ibu lumayan tinggi ya kolesterolnya. Iya. Kalau Bapak tadi Karena Ibu datang berdua, biasanya kalau serumah itu biasanya sakitnya nggak jauh beda Mirip-mirip, nih. mirip-mirip. Mirip-mirip, karena Karena makanannya makannya bareng. sama. Makannya bareng, Ibu masak apa, Bapak tinggal maem aja gitu ya. Nah ternyata setelah kita periksa tadi juga Bapak bermasalah di sini. Ternyata kolesterolnya Bapak ini memang sudah di atas normal ya. 245. Normal kolesterol kita itu Bapak ya dan pemirsa di rumah itu adalah di angka 200 ke bawah. Jadi di atas itu kita sebutnya sebagai hiperkolesterolemi. Ini Bapak di angka 245 ya. Bapak Mirip-mirip tahu nggak? sama Ibu juga. Bapak tahu ada kolesterol, kalau Ibu kan tadi nggak tahu nih. Kalau Bapak tahu nggak? Nggak Nggak tahu juga, Nggak jadi tahu sama-sama juga. baru tahu di sini. Tapi tensinya juga ikut juga tinggi nih di angka 158/90. Nah dari dua kondisi ini hati-hati ada komplikasinya ya Mbak Lula ya. betul. Kita bicara mengenai kolesterol ya Bu ya. Kan jadi Bapak sama Ibu punya kolesterol yang lumayan tinggi. Walaupun kayaknya berduaan punya masalah yang sama, jangan sedih. Kalau saya tuh ngeliatnya begini, berarti nanti memperbaikinya nih pemirsa juga barengan. Supaya panjang umur tapi dalam keadaan sehat. Kita lihat ya Bapak Ibu, waktu dikatakan tinggi maksudnya kolesterol totalnya di atas 200. Ini, Nah, 100 dan 200. di sini ada LDL. LDL-nya ditaruh di sini adalah harusnya di atas 100 tuh dianggap tinggi. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu barangkali pemirsa di rumah tahu, tapi saya periksa kemarin angkanya 130. Untuk orang-orang yang pernah kena stroke, kita mintanya Bu, LDL-nya di bawah 100. Ingat pemirsa di rumah, makin tua kita bukannya makin sehat loh kalau kita nggak jaga. Iya. Malah makin ngumpulin penyakit yang lain. Iya. Jadi Ibu yang pertama adalah stroke, kemudian ada kerusakan mata. Alhamdulillah ini nggak kejadian ya Bu ya. Tapi kemudian Bu dengan cerita yang sama ada yang namanya serangan jantung. Serangan jantung nggak pernah main-main dengan Iya. sendirinya. Kadang-kadang nggak dikasih waktu, apapun ya sudah selesai begitu. Kemudian ada yang namanya gagal ginjal. Ini Kalau juga memang di daerah permasalahan. sini, Iya ya betul. Ini kan semuanya ngomongin pembuluh darah memang. Oke. Dan yang terakhir adalah gangguan reproduksi. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu dan pemirsa di rumah untuk mengejar yang optimal tadi. Kejar LDL-nya itu di bawah 100. Kejar kolesterol total di bawah 200. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat dan kemudian supaya berhasil dengan baik, tambahkan dengan teknologi laser buat kesehatan darah dan pembuluh darah. Kualitas darah kita seperti apa ya? Nah. Kualitas darah kita tuh kurang lebih seperti ini, Ibu. Ini Jadi untuk kalau yang yang normal. normalnya dia akan lancar nih. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan pada orang yang dia kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, maka darahnya menjadi tidak normal. Dia akan menumpuk. Kenapa? Karena dia lengket. Inilah yang nantinya akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah kita. Kalau misalkan tidak kita tangani secara dini, ini maka akan terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi. Kalau kemudian tadi darahnya tidak sehat, ini gampang sekali terjadi gumpalan-gumpalan di dalam darah yang namanya trombus. Kalau kemudian kolesterol tinggi, ada gula darah, ada tensi yang tinggi, atau barangkali tambah merokok pula, begitu ya. Sebetulnya si pembuluh darahnya ini pun jadi tidak sehat. Dindingnya ini gampang robek, masuk yang namanya kolesterol tersebut ke dalam dinding pembuluh darah. Itu yang kuning-kuning itu adalah kolesterol yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Ini kayak plak-plaknya gitu ya, nempel Betul, ya. jadi dia kerak, nempel di situ. Tapi pelan-pelan dia bikin ruangannya tambah kecil. Pembuluh darah kita yang mau lewat nih susah banget lewatnya. Kemudian yang kejadian bagaimana? Tadi kalau udah darahnya kental, jalanannya sempit, apalagi yang kejadian? Penyumbatan. Nah ini adalah tadi trombus atau gumpalan ya yang ada di dalam darah kita. Apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser? Ada 3 warna laser, ada biru, ada merah, ada kuning. Nah apa yang terjadi? Trombus ini akan diuraikan, akan dipecah supaya dia bisa lewat dalam pembuluh darah, bukan cuma yang besar tapi juga yang kecil. Nah tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lula bahwa
yang namanya gumpalan ini kan bisa diurai. Nah, teknologi laser ini sendiri nantinya apalagi sih yang bisa bantu? Teknologi laser ini membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan nitrik oxide lebih banyak lagi. Maka pembuluh darah yang tadinya ini sudah kaku dan tidak elastis, maka akan dikembalikan elastisitasnya. Jadi dengan begitu, yang namanya aliran darah makin lancar, kemudian tekanan darah makin terkendali, dan kita bisa lebih sehat lagi daripada biasanya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sebelumnya belum pernah menggunakan teknologi laser, belum tahu sama sekali seperti apa? Yang Nah, ya, ya. yang saya tahu kan mata ya. Untuk operasi. laser. Nah, itu beda lagi. Tapi Lain, untuk beda. teknologi laser untuk pembuluh darah belum tahu sama belum, sekali. Jadi belum Ibu tahu. belum merasakan gitu ya manfaatnya Iya. seperti apa. Tapi ini ada cerita dari masyarakat di luar sana yang punya masalah seperti Ibu gitu ya. Ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol tinggi seperti Bapak juga nih. Tapi semuanya teratasi setelah menggunakan teknologi laser. Kesehatannya semakin meningkat. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Kita saksikan sama-sama. Keluhannya sih nggak banyak, cuma ada darah tinggi sekitar 160 pada waktu itu. Nggak ada gejala pusing atau apapun, nggak. Cuma itu terdeteksi waktu itu saya berobat karena batuk. Nah di situ baru ketahuan kalau saya kena ada darah tinggi. Biasanya kan namanya usia, terus gampang lelah, ini udah enggak, udah biasa aja gitu. Terus ya selain darahnya udah normal, kualitas tidur juga bagus. Terus saya pikir juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain. Tensi lagi ternyata udah normal, 130. Kalau mereka bisa sehat gitu ya, kenapa Ibu dan Bapak tidak gitu? Sudah saatnya Ibu dan juga Bapak juga menggunakan teknologi laser untuk merasakan manfaatnya. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit riwayat kesehatan dari Ibu Tri Nawangwulan. Ibu Tri Nawangwulan memiliki masalah kesehatan hipertensi, tekanan darah sistolik mencapai 180, terserang stroke, sumbatan di pembuluh darah otak, anggota tubuh bagian kiri melemah. Mungkin sebelum kita berpisah ada harapan ataupun doa yang ingin Ibu sampaikan saat ini? Semoga bisa meningkatkan kesehatannya lebih baik lagi dengan memperhatikan pola hidup sehat, pola hidup yang teratur lah, makan dan istirahatnya. Itu aja. Pokoknya harus sehat. Harus sehat. Baiklah. Pemirsa, tadi praktisi kesehatan sudah menjelaskan manfaat dari teknologi laser. Mengajak Anda yang saat ini ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi untuk segera menggunakannya. Agar apa? Agar komplikasinya tidak terjadi. Contohnya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Saya jelaskan untuk Anda, AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat kesehatan. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot, dan ini disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syarafnya distimulasi, ini dapat membantu perbaikan ataupun fungsional yang jauh lebih baik. Dan untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, alangkah lebih baiknya jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan juga keluarga. Ayo segera take action dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda di sini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, Anda juga dapat berkonsultasi dengan dokter secara gratis jika dibutuhkan. Ingat ya, dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat, teknologi laser
Ingat, dokter laser ataupun equilaser dari Gogomol. Kalimat yang akan terus kita sampaikan dan juga kita ingatkan kepada Anda pemirsa bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih Ibu Tri, terima kasih Pak Ali sudah hadir di Go Healthy. Sehat terus dan terima kasih kepada praktisi kesehatan. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa setia Go Healthy dan kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik dan saran untuk kami melalui email yang ada di layar kaca Anda. Baiklah, sekarang saatnya saya Permata Sarihara pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Bye.